Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok presentasi minggu ini akan membahas topik yang sangat relevan dan dalam kehidupan digital, yaitu privasi in information technology. Nah, jadi topik ini kami ambil dari buku bab 4 yang berjudul Ethics in Information Technology karya George Reynolds. Nah, pada pembahasan yang pertama yang kita bahas di sini, bagaimana privasi menjadi isu etis utama di era digital, mulai dari sejarah, regulasi, terus hingga konteks penerapan di Indonesia. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, baik, di sini kelompok kami beranggotakan 3 orang. Untuk yang pertama yaitu Arum Putri Wicaksana dengan nomor NPM 2478234. Kedua, Sandy Aryadita dengan nomor NPM 2478263, dan dengan saya sendiri Ahmad Ramdhani dengan nomor NPM 2478234. Oke, slide selanjutnya masuk ke pertama, yaitu kutipan dari David Brain dan kasus NSA Surveillance Program pada tahun 2013. Nah, jadi pada slide ini kita akan membahas yang pertama, yaitu kutipan dari David Brain yang tertuliskan, "When it comes to privacy and accountability, people always demand the former for themselves and the latter for everyone else." Nah, jadi pada kutipan ini kalau kita artikan secara umum, maksudnya tuh begini, setiap orang pengen privasinya dijaga. Tapi di sisi lain mereka juga menuntut orang lain bisa buat selalu terbuka dan tanggung jawab. Nah, ini jadi refleksi penting ya bagi era digital sekarang, karena di semua sebenarnya ada di posisi yang sama. Dengan privasi dengan privasi dalam privasi tapi juga sering mengintip kehidupan orang lain. Oke, lanjut aja lah. Masuk ke kasus nyata, yaitu NSA Surveillance Program pada tahun 2013 di Amerika Serikat. Nah, jadi pada kasus nyatanya, kasus ini tuh tentang pemerintah Amerika Serikat yang memantau miliaran panggilan dan email global. Nah, untuk pemerintah ini tidak meminta izin kepada pengadilan, jadi kayak asal ngambil aja ya. Nah, tujuannya jelas, yaitu keamanan nasional tapi menimbulkan pelanggaran hak privasi. Jadi gimana ya? Ini tidak boleh aslinya, tapi untuk keamanan susah sih. Jadi akibatnya tuh banyak pihak menilai langkah ini sebagai bentuk pelanggaran hak privasi warga. Kayak misal komunikasi pribadi, terus email, telepon warga biasa direkam dan dianalisis oleh pemerintah tanpa seizin dari yang memiliki informasi tersebut. Terus dari sisi etika tuh jelas ini masih dilema besar ya, karena di satu sisi lain tujuan pemerintah itu baik untuk keamanan nasional. Nah, tapi di sisi lain juga melanggar privasi warga bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap negara sendiri. Oke, slide selanjutnya yaitu sejarah hak atas privasi. Nah, yang pertama itu pada tahun 1890 ada ahli hukum Amerika yang bernama Samuel Warren sama Louis Bernstein memperkenalkan, yaitu hak to be let alone. Jadi artinya hak seseorang itu buat dibiarkan sendiri tanpa diganggu orang lain. Nah, di masa itu belum ada internet ataupun komputer. Tapi mereka udah ngerasa privasi itu penting banget karena mulai muncul teknologi kayak kamera dan media cetak yang bisa menyebarkan foto orang tanpa izin. Jadi bisa dibilang inilah titik awal ide tentang high privacy manusia. Oke, selanjutnya masuk ke tahun 1960-an.
di mana teknologi komputer mulai berkembang. Nah, disinilah isu privacy mulai makin serius karena data pribadi orang mulai tersimpan dalam bentuk digital. Orang-orang mulai sadar ternyata data itu bisa dikumpulin dan dipakai buat hal-hal yang belum tentu kita setuju. Nah, dari situ akhirnya banyak negara mulai bikin aturan hukum tentang privasi. Nah, terus di tahun 1970 sampai 2000-an Amerika ngeluarin beberapa undang-undang kayak Privacy ACT 1974 sama HIPAA buat data kesehatan dan GLBA buat data keuangan intinya. Semua undang-undang ini dibikin supaya data warga nggak disalahgunakan. Nah, terus masuk ke era 2000-an. Nah, di sini teknologi makin gila-gilaan. Muncul internet, media sosial, dan belanja online. Nah, di sini privacy udah nggak cuman urusan hukum atau individu, tapi juga udah naik level ke hak digital global. Orang mulai ngomongin soal data proteksi, digital footprint, sama right of the forgotten. Oke, masuk ke slide keempat. Nah, pada slide keempat yaitu membahas undang-undang privasi di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itu aturan soal privasi nggak disatuin dalam satu undang-undang besar kayak di Eropa, tapi dibagian ke beberapa sektor sesuai bidangnya. Yang pertama yaitu FCRA atau Fair Credit Reporting Act. Nah, undang-undang ini tuh mengatur soal laporan kredit pribadi, jadi data tentang keuangan, terus cicilan, pinjaman seorang itu nggak boleh disalahgunakan oleh lembaga keuangan. Tujuannya tentu buat melindungi reputasi finansial masyarakat, biar nggak jadi korban penipuan atau diskriminasi ekonomi. Oke, selanjutnya ada Privacy Act pada tahun 1974. Nah, ini penting banget karena dia ngatur gimana pemerintah nggak boleh mengakses data pribadi warganya. Nah, jadi nggak bisa sembarangan di pemerintah ngambil data publik tanpa alasan jelas. Undang-undang ini juga jadi dasar transparansi antara pemerintah sama masyarakat. Oke, lanjut yaitu ECPA atau Electronic Communication Privacy Act. Nah, pada yang bagian ini lebih fokus ke komunikasi digital kayak email, terus pesan teks dan panggilan. Jadi kalau ada lembaga yang mau nyadap atau baca komunikasi elektronik seseorang, mereka wajib punya izin resmi. Dan terakhir yaitu COPPA atau Children Online Privacy Protection Act. Nah, ini buat ngelindungin data anak di bawah umur ya, yaitu di umur 13 tahun. Terutama dari situs atau aplikasi online yang suka ngumpulin data pengguna kecil tanpa seizin orang tua. Jadi bisa dibilang 4 regulasi ini tuh melengkapi. FCRA mengatur data finansial, terus privasi buat data publik. Nah, terus ada ECPA yaitu buat komunikasi digital dan COPPA buat anak-anak. Meskipun Amerika belum punya satu hukum privasi besar kayak GDPR di Eropa, tetapi mereka udah punya fondasi yang kuat dan cukup detail di tiap sektor. Oke, masuk slide selanjutnya yaitu perlindungan data khusus. Nah, yang pertama yaitu data keuangan. Kalau tadi kita udah bahas 4 undang-undang utama di Amerika Serikat, sekarang kita bahas versi sektornya ya, atau bisa dibilang aturan yang lebih spesifik sesuai datanya. Jadi gini, teman-teman, di Amerika setiap jenis data itu punya payung hukum masing-masing. Pertama yaitu data keuangan. Nah, data keuangan ini yang pertama punya aturan besar yaitu FCRA, terus sama Graham dari Bill Edge. Nah, kalau FCRA fokusnya itu ke laporan kredit pribadi.
supaya data keuangan kita nggak disalahgunakan lembaga finansial. YLBA ini lebih luas ya, mengatur bagaimana bank dan lembaga keuangan menyimpan serta berbagi dalam nasabahnya. Intinya dua-duanya sama-sama berfungsi buat melindungi privasi finansial masyarakat dari penyalahgunaan atau kebocoran. Nah, lanjut yang kedua yaitu data kesehatan atau HIPPA, Health Insurance Probability and Accountability Act. Nah, HIPAA ini tuh menjamin kalau data medis seseorang itu bersifat rahasia. Jadi kayak rumah sakit, terus klinik atau asuransi kesehatan itu nggak boleh ngasih akses data pasien ke pihak luar tanpa izin. Jadi lebih dilindungi lah. Terus jadi kalau periksa ke dokter tuh hasil medis kayak catatan kesehatan gitu nggak bisa sembarangan dibuka oleh publik dan orang lain. Terus selanjutnya itu data COPPA atau data anak-anak. Nah, COPPA ini melarang situs web atau aplikasi online buat ngumpulin data anak di bawah umur yaitu 13 tahun tanpa seizin orang tua mereka. Jadi misal game online nih sama platform belajar daring, mereka tuh wajib punya sistem verifikasi umur. Jadi kalau misal orang tuh umur di 14 tahun berarti ya, di bawah umur 14 tahun, mereka harus punya izin orang tua terlebih dahulu dan aplikasi harus memverifikasi atau apakah ini benar orang tuanya sudah mengizinkan atau belum. Dan yang kedua, kalau misal umur sudah di atas itu, dia sudah diizinkan. Nah, yang terakhir yaitu ECPA dan Visa. Nah, ECPA atau Electronic Communication Privacy Act melindungi komunikasi digital seperti kayak email, telepon, pesan pribadi dari penyadap ilegal. Jadi dia tuh lebih ke melindungi ke kayak data komunikasi kita kayak misal WhatsApp, terus dari email gitu. Oke, selanjutnya jadi secara keseluruhan tuh bisa kita lihat kalau Amerika membagi regulasi privasinya berdasarkan jenis data. Yang pertama yaitu ada keuangan, kesehatan anak-anak, dan komunikasi. Jadi walau terpisah-pisah, sistem ini tuh tetap punya satu tujuan, yaitu sama-sama menjaga sama memastikan bahwa informasi pribadi warga tetap aman dan digunakan secara etis. Oke, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan dari teman saya yaitu Ahmad Ramdhani. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan dengan materi File Information Practice. Nah, di sini kan ada collection limitation, data quality, purpose specification, use limitation, security safeguard, openness, lalu individual participation, lalu ada accountability. Nah, di sini kan ada beberapa ya. Nah, jadi untuk di bagian ini tuh kita itu juga lebih penting ya untuk di bagian etika data. Nah, di sini ada pada tahun 1980 yaitu OECD, Organization of Economic Cooperation and Development. Jadi di sini merumuskan 8 prinsip dari dasar privasi yang dikenal sebagai Fair Information Practice. Nah, jadi di sini ada sedikit akan saya jelaskan ya. Di bagian collection limitation itu adalah data pribadi yang hanya boleh dikumpulkan dengan dalam yang jelas kayak gitu. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada data quality. Bagian data quality ini biasanya data itu harus akurat dan mutakhir ya.
ngucapnya itu kayak seperti apa ya, seperti lebih rapih lah ya. Lalu yang ketiga ada purpose specification. Nah, purpose specification ini adalah tujuan untuk pengumpulan data yang harus dijelaskan dari sejak awal, seperti itu. Lalu selanjutnya ada yang keempat di sini use limitation. Ada data hanya boleh digunakan untuk tujuan yang disetujui, seperti itu. Lalu yang kelima security safeguard. Untuk di security safeguard ini data yang harus dijaga dengan perlindungan keamanan memadai, seperti itu. Lalu ada openness. Di bagian openness ini kayak organisasi yang harus transparan dalam kebijakan datanya. Lalu yang ketujuh ada individual participation. Individu berhak mengakses dan memperbaiki datanya sendiri. Jadi di bagian ini individual ini kita itu kayak lebih berhak ya untuk mengakses data-data kita sendiri ya, lalu memperbaikinya sendiri kayak gitu. Lalu ada yang terakhir itu accountabilitas. Nah, di bagian ini adalah mengelola data yang harus bertanggung jawab penuh. Nah, jadi di bagian ini adalah prinsip untuk menjadi sebuah fondasi global yang kemudian diadopsi oleh sebuah GDPR di Eropa dan UU PDP 2022 di Indonesia. Jadi bisa dibilang prinsip OECD ini adalah sebuah kitab etika ya untuk pengelolaan data di seluruh dunia, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada slide selanjutnya, access to government record. Nah, di sini selanjutnya kita itu akan membahas kayak satu regulasi penting yang lainnya di Amerika, yaitu FOIA, adalah Freedom of Information Act. Jadi teman-teman, untuk FOIA ini adalah kayak undang-undang yang dibuat untuk supaya masyarakat itu bisa mengakses informasi dari pemerintah secara terbuka. Nah, jadi tujuannya itu bagus banget ya, yaitu untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah ke publik. Tapi di balik itu juga ada satu tantangan besar, yaitu bagaimana menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan hak privasi individu. Karena di bagian praktiknya itu nggak semua data pemerintah bisa dibuka ke publik. Ada data yang bersifat pribadi seperti catatan warga, lalu yang kalau dibuka itu dia bisa melanggar dari privasi orang tersebut. Nah, di sini jadi disinilah kita dilema ya di dalam FOIA itu muncul. Di satu sisi masyarakat berhak tahu apa yang dilakukan pemerintah, misalnya soal penggunaan anggaran, kebijakan publik dan laporan kegiatan lembaga negara. Nah, tapi di sisi lain juga kalau semua data dibuka tanpa batas, bisa aja nih ada data pribadi warga yang ikut terprosok gitu dan disalahgunakan. Contohnya seperti kayak kalau kita ada pemerintahan data publik yang ternyata berisi identitas orang tertentu. Nah, itu juga kan bisa dimanfaatkan nih buat hal-hal negatif kayak seperti doxing, pencurian identitas atau manipulasi data. Nah, jadi walaupun FOIA ini mendukung transparansi, tetap harus ada batas ya dan penyaringan data yang jelas. Jadi juga pemerintah harus bisa bedain mana informasi yang boleh dibuka untuk publik dan mana yang harus dijaga kerahasiaannya demi privasi individu, seperti itu. Dari sisi untuk etika ini, untuk contoh bagusnya itu kayak tentangnya bagaimana pentingnya menyeimbangkan dua nilai besar, yaitu transparansi dan privasi. Karena kalau salah satu terlalu dominan itu bisa berdampak buruk ya. Terlalu tertutup juga bisa bikin pemerintah nggak akuntabel atau nggak percaya ya. Nah, tapi kalau terlalu terbuka, kita juga kayak bisa ngerusak kepercayaan publik dan keamanan data warga. Jadi FOIA ini bisa dibilang dari bentuk nyata dari usaha negara untuk membangun sebuah sistem pemerintahan yang terbuka, tapi tetap menghargai hak privasi setiap individu, seperti itu.
Nah, jadi selanjutnya di sini ada isu utama ya. Ada isu utama dari privasi dan anonimitas. Ada data breaches untuk kebocoran data, lalu ada e-discovery, lalu ada consumer profiling, ada workplace monitoring, advanced surveillance. Oke, itu saja ya. Nah, mungkin sekarang kita untuk di bagian ini paling menarik untuk di bagian isu utamanya itu privasi di era digital. Nah, yang pertama ada data branches. Nah, jadi data branches ini biasanya itu terjadi karena informasi pribadi bocor ke publik tanpa izin. Contohnya itu seperti kasus kebocoran data di BPJS, lalu EKTP dan paspor warga Indonesia. Nah, dampaknya juga ini fatal, kayak pencurian identitas, lalu penipuan dan hilangnya kepercayaan publik. Lalu ada e-discovery. Nah, di bagian e-discovery ini, proses pengumpulan data untuk bagian elektronik itu juga untuk kepentingan dari hukum. Kayak misalnya isunya itu muncul ketika data pribadi seorang ikut terbuka, padahal tidak relevan juga ya dengan kasus-kasus yang ada kayak gitu. Lalu untuk selanjutnya ada customer profiling. Untuk customer profiling ini juga perusahaan untuk mengumpulkan data dan perilaku kita secara online untuk menentukan preferensi iklan seperti itu. Jadi kalau kita misalnya itu merasa iklan Shopee itu atau TikTok itu tahu banget gitu, kayak kamu mau beli apa misalnya. Kayak misalnya nih saya nih kayak iklan TikTok saya ini tahu nih, kok ini ada di keranjang saya gitu kan. Nah, karena itu dari hasil profiling yang ada kayak gitu. Lalu selanjutnya itu ada workplace monitoring. Nah, di bagian workplace monitoring ini banyak untuk bagian perusahaan memantau sebuah aktivitas karyawan untuk menggunakan CCTV atau software tracking. Nah, tujuannya itu untuk efisiensi, tetapi juga dari sisi etika itu bisa melanggar untuk privasi personal atau pribadi ya. Lalu yang kelima ada yang terakhir di sini advanced surveillance. Nah, di bagian advanced surveillance ini ada sebuah teknologi pengawasan seperti facial recognition, lalu big data tracking dan GPS monitoring. Nah, jadi di sini tuh di bagian ini semakin canggih juga ya. Meski meningkatkan keamanan, tetapi bisa mengancam kebebasan individu kalau tanpa regulasi. Untuk 5 isu ini juga jadi tantangan utama di dunia teknologi. Bagaimana menjaga keseimbangan antara efisiensi dan digital untuk hak privasi manusia tersebut. Seperti itu. Mungkin di sini sisa berapa slide lagi? 1, 2, 3, 4. Oke. Mungkin di sini saya akan memberi sisanya kepada teman saya ya untuk berbagi. Oke, di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, next selanjutnya kita bakal setelah teman saya tadi menjelaskan isu utama privasinya, next selanjutnya yaitu privacy di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke maaf. Nah, setelah tadi bagian isu utama privasinya diterangkan oleh teman saya, selanjutnya kita masuk ke privasi di Indonesia. Nah, di sini kita bakal lihat nih gimana isu privasi muncul di beberapa kasus nyata dan apa saja regulasi yang udah berlaku di Indonesia. Yang pertama, ada kasus penyadapan antara KPK dan Polri. Nah, ini sempat jadi perdebatan besar nih di Indonesia karena di satu sisi penyadapan ini dipakai untuk mendukung penegakan hukum dan memberantas korupsi. Tapi di sisi lain, hal ini bisa melanggar hak privasi individu kalau nggak ada batasan yang jelas. Jadi di sini muncul dilema etis. Kayak apakah demi kepentingan hukum privasi seseorang boleh dikorbankan? Kalau iya, sejauh mana sih batasannya? Nah, hal-hal kayak gini nih yang akhirnya bikin masyarakat dan lembaga hukum harus nemuin titik tengah antara transparansi dan privasi. Lalu ada
ada juga kasus kebocoran data besar-besaran kayak data BPJS, EKTP, dan password yang bocor di internet. Kasus ini nih nunjukin nih kalau sistem keamanan data di Indonesia masih lemah, terutama di instansi pemerintahan. Bayangin aja kayak data pribadi jutaan orang biasa bisa tersebar gitu tanpa izin, mulai dari nama, nik, alamat, bahkan data kesehatan. Nah, dari 2 kasus ini aja kita udah bisa lihat nih berapa isu etis dan dampaknya. Yang paling kelihatan sih hilangnya kepercayaan publik ya, karena kalau masyarakat udah nggak percaya lagi sama lembaga pengelolaan data, otomatis partisipasi digital juga bisa turun. Selain itu data bocor bisa disalahgunakan, misalnya kayak bisa buat penipuan online, jual beli identitas, atau doxing di media sosial. Jadi dari sisi etika ini jelas banget melanggar prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab. Karena seharusnya lembaga yang mengumpulkan data itu wajib memastikan datanya aman, bukan malah bocor. Nah, gimana nih solusinya? Pertama, yang pasti harus ada pengawasan penyadapan yang lebih ketat dan transparan supaya kegiatan penyadapan punya dasar hukum dan etika yang jelas. Kedua, penguatan sistem keamanan data lewat enkripsi dan audit berkala, nggak cuma di swasta aja tapi juga di instansi pemerintah yang lebih besar. Nah, ketiga, peningkatan literasi digital masyarakat biar orang juga paham gimana cara melindungi datanya sendiri. Nah, dan yang gak kalah penting, dibentuknya lembaga pengawasan independen yang fokusnya untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, untuk landasan hukumnya kita punya 2 undang-undang utama, yaitu Undang-Undang ITE tahun 2008 yang direvisi pada tahun 2016 dan Undang-Undang PDB nomor 27 tahun 2002. Undang-Undang ITE ini fokus ke aktivitas dan transaksi elektronik termasuk penyebaran data pribadi. Sedangkan Undang-Undang PDP adalah tonggak utama perlindungan privasi di Indonesia. Undang-Undang PDP ini menegaskan bahwa data pribadi adalah hak dasar setiap warga negara dan setiap pengendali data, baik itu perusahaan, instansi, atau platform digital, wajib banget menjaga kerahasiaannya serta hanya boleh menggunakan data sesuai izin dari pemiliknya. Jadi lewat 2 regulasi ini diharapkan Indonesia bisa memulai punya sistem yang lebih aman dan etis dalam mengelola data warganya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang isinya tantangan etis dan sosial. Nah, teman-teman, selain isu-isu teknis kayak data breach atau customer profiling yang udah kita bahas sebelumnya, ada juga beberapa tantangan besar yang sifatnya lebih sosial dan etis. Yang pertama yaitu dilema antara keamanan dan privasi. Jadi di era digital kayak sekarang ini, banyak banget lembaga atau pemerintah yang melakukan pengawasan demi alasan keamanan. Misalnya buat mencegah terorisme atau kejahatan cyber. Nah, tujuannya memang bagus sih, tapi tuh di sisi lain kan tindakan itu juga bisa aja nih melanggar hak privasi individu kalau nggak diatur dengan jelas. Contohnya kayak waktu kasus yang di NSA di Amerika, mereka melakukan pengawasan masif atas komunikasi publik. Secara teknis itu kan demi keamanan negara, tapi secara etis emang pantas ya semua aktivitas warga dipantau tanpa izin? Itu kan kayak jadi hal yang gak enak gitu. Jadi setiap warga negaranya itu kayak udah nggak boleh punya privasi lagi. Jadi di sini muncul nih dilema, kayak gimana caranya jaga keamanan tanpa merampas kebebasan privasi masyarakat. Nah, tantangan yang kedua itu ada pengawasan berlebihan oleh pemerintah. Sekarang banyak banget nih negara yang punya sistem mass surveillance atau pengawasan besar-besaran pakai teknologi kayak CCTV, facial recognition, atau pelacakan data internet. Kalau tujuannya buat keamanan sih oke ya, tapi kalau disalahgunakan, misalnya buat membatasi kebebasan berekspresi atau mengintai lawan politik, ini pasti bakalan jadi masalah yang serius banget kan. Nah, intinya transparansi dan akuntabilitas itu penting banget. Jadi pemerintah dan lembaga publik nggak boleh sembarangan mata-mata harganya dengan alasan demi keamanan nasional. Nah, next itu yang ketiga ada yang sering banget yang terjadi di masyarakat dan kita sendiri.
rendahnya kesadaran pengguna soal privasi digital. Banyak nih orang di Indonesia yang masih asal klik setuju aja pas buka aplikasi, tanpa baca dulu kebijakan privasinya. Bahkan ada juga yang suka bagiin data pribadi di sosial media, kayak foto KTP, nomor handphone yang dicantumkan di sosial media, atau lokasi rumah yang di-expose gitu aja kan. Nah, padahal itu rawan banget disalahgunakan. Jadi, selain masalah kebijakan dan regulasi, faktor kesadaran individu juga punya banget peran besar untuk keamanan. Kita nggak bisa nih berharap semua diatur sama hukum aja, tapi kitanya juga nyepelein. Nah, itu kan hal yang percuma kan kalau misalkan pemerintah udah jaga hukum tapi dari kitanya juga menyepelekan. Jadi kita harus mulai dari diri sendiri buat lebih bijak dalam menjaga data pribadi di dunia digital. Nah, jadi bisa disimpulkan nih dari 3 tantangan utama yang masih kita hadapi adalah menjaga keseimbangan antara keamanan dan privasi, mengontrol pengawasan berlebihan, dan meningkatkan kesadaran digital masyarakat. Nah, next selanjutnya itu kita masuk ya ke ringkasan dan istilah kunci. Bisa kita simpulin nih bahwa privasi adalah hak fundamental manusia di dunia digital. Teknologi memang membawa banyak kemudahan, tapi juga membuka celah untuk pelanggaran data dan penyalahgunaan informasi pribadi. Kita perlu menyeimbangkan antara transparansi dan perlindungan. Gak cukup cuma dengan teknologi keamanan aja, tapi juga harus disertai dengan etika, tanggung jawab, dan kesadaran digital. Ini ada beberapa istilah penting yang harus kita pahami dari materi ini. Yang pertama itu ada privacy, yaitu hak untuk to be let alone, yaitu bebas dari campur tangan orang lain. Jadi kita punya hak untuk mengontrol informasi pribadi. Yang kedua itu ada data protection, yaitu perlindungan atas data pribadi agar tidak disalahgunakan. Yang ketiga ada surveillance, yaitu pengawasan yang berlebihan oleh pemerintah atau pihak lain. Next ada data breach, kebocoran atau penyebaran data tanpa izin. Accountability atau tanggung jawab pengendali data atas pengguna informasi pribadi. Situ ada EOCD principle, yaitu 8 prinsip dasar etika pengelolaan data. Ya, terus itu ada GDPR, yaitu regulasi perlindungan data unit Eropa, dan ada Undang-Undang PDP, yaitu regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia. Nah, oke, mungkin selanjutnya kita bakal masuk ke slide yang selanjutnya, yaitu pertanyaan dan diskusi. Next ya. Iya. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke pertanyaan diskusi. Nah, jadi untuk pertanyaan diskusi, untuk yang pertama yaitu apakah keamanan nasional boleh mengorbankan privasi individu? Nah, ini tuh kalau menurut saya tentunya ini masih menjadi sebuah pertanyaan ya. Ada yang ngomong boleh, ada yang ngomong enggak. Karena kalau dari sisi etis dia tentu tidak boleh ya, karena setiap orang itu harus punya privasi individu tanpa campur tangan orang lain. Tapi di sisi lain yaitu ini demi keamanan nasional, jadi ya masih hitam putih lah menurut saya. Oke, kalau untuk menurut saya untuk apakah keamanan nasional itu boleh mengorbankan privasi individu? Nah, menurut saya keamanan nasional ini memang penting ya, tapi tetap tidak boleh juga sampai sepenuhnya mengorbankan untuk privasi dari individu tersebut. Karena pemerintah juga seharusnya bisa menjaga untuk keamanan tanpa harus melanggar hak pribadi warganya. Jadi kalau ada alasan keamanan dipakai terus gitu. Nah, jadi biasanya bisa disalahgunakan untuk dimata-matai untuk masyarakat kayak gitu. Jadi kan ya sebenarnya sama aja ya, untuk pendapat saya sama Dani itu ya, karena emang di situ kayak gitu ya, dari sistemnya mungkin kayak ya sisi lainnya kayak gini, sisi lainnya juga gini. Jadi kayak bertabrakan, untuk salah satunya tidak sesuai dan satunya juga nggak sesuai dengan orang ini, kayak seperti itu. Oke.
Kalau menurut saya sih keamanan nasional itu nggak boleh mengorbankan privasi individu karena walaupun keduanya sama-sama penting nih untuk kehidupan yang aman dan adil kan. Tapi negara juga perlu menjaga keamanan dari ancaman, walaupun negara itu perlu menjaga keamanan dari ancaman seperti terorisme atau kejahatan, tapi itu kan harus dilakukan dengan aturan yang jelas dan tidak berlebihan karena privacy itu kan adalah hak setiap orang kan. Jadi pemerintah itu nggak boleh sembarangan intip atau ngambil data pribadi warganya karena kalau privacy dilanggar itu kan masyarakat pastinya bisa kehilangan rasa kepercayaan dan merasa tidak bebas. Nah, karena itu tuh keamanan dan privacy seharusnya dijaga seimbang agar negara tetap aman tanpa mengorbankan hak pribadi warga negaranya. Oke, baik, selanjutnya yaitu masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu siapa yang paling bertanggung jawab menjaga data, apakah pemerintah, perusahaan, atau pengguna? Nah, jadi untuk menurut saya ketiga-tiganya tentu memiliki peran yang sama, yaitu bertanggung jawab menjaga data. Nah, dari sisi pemerintah, kalau menurut saya pemerintah itu harus menyediakan kayak aturan penting, kayak gimana ya, ngasih peraturan lah gimana harus saling menjaga, kalau ada yang melanggar gitu ada konsekuensinya. Nah, dari sisi perusahaan, nah tentu perusahaan juga harus menjaga keamanan data dari anggota-anggotanya ya. Nah, terus yang selanjutnya itu pengguna. Nah, jadi untuk pengguna tentu juga punya peran bertanggung jawab untuk dirinya sendiri ya. Oke, jadi itu menurut saya. Menurut saya kalau untuk di bagian ini kayak siapa yang paling bertanggung jawab untuk menjaga data, pemerintah atau perusahaan atau pengguna. Nah, untuk menurut saya di sini semua itu harus punya tanggung jawabnya masing-masing. Nah, karena apa? Karena pemerintah juga harus membuat aturan yang tegas. Kayak misalnya nih, perusahaan ini wajib untuk melindungi data dari pelanggan dengan sistem keamanan yang baik. Nah, dan untuk pengguna juga itu harus hati-hati dalam membagikan informasi pribadinya di internet. Nah, jadi kalau kayak gitu kan kita juga kan nggak bisa sembarangan ya, namanya juga data pribadi. Data pribadi itu kan ya ibaratnya kita harus menjaga ya, karena ibaratnya itu juga aib sama dengan aib ya. Nah, mungkin menurut saya seperti itu. Nah, kalau menurut saya semua pihak itu kan memang punya perannya masing-masing, tapi menurut saya yang paling bertanggung jawab itu adalah perintah. Kenapa? Karena pemerintah itu memiliki kekuasaan untuk membuat dan menegakkan aturan yang melindungi data pribadi masyarakat. Nah, namun perusahaan juga selain pemerintah ya maksudnya, namun perusahaan itu wajib menjaga keamanan data pelanggan agar tidak disalahgunakan, dan pengguna sendiri atau kita perlu berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di internet. Jadi tanggung jawab utamanya ada di pemerintahan sebagai pembuat kebijakan, tapi perlindungan data yang akan berjalan secara efektif itu kalau semua pihak tuh saling bekerja sama dan saling menjaga. Nah, oke, selanjutnya untuk pertanyaan diskusi yang ketiga, yaitu bagaimana cara menumbuhkan kesadaran etika privasi di masyarakat digital. Nah, untuk menurut saya itu hal ini bisa dimulai dari hal kecil seperti edukasi, terus membaca berita-berita dan membiasakannya sejak dini. Nah, sekarang tuh banyak orang yang masih menganggap data pribadi itu kayak hal sepele ya, tapi kalau begitu bocor, dampaknya itu bisa serius banget. Kayak misal tiba-tiba kita punya kayak data kita diambil untuk masuk ke pinjaman online, kayak judi online itu, padahal kita sendiri nggak tahu kalau data kita dipakai orang lain. Jadi privasi itu bentuk kayak kita harus punya kesadaran sendiri sih kalau itu penting. Kalau sampai bocor itu bisa merugikan diri kita sendiri. Kalau untuk saya nih ya, kayak bagaimana cara menumbuhkan kesadaran di etika privasi di masyarakat digital. Menurut saya untuk kesadaran ini juga bisa tumbuh lewat dari edukasi yang dari sejak dini. Untuk contoh nyatanya kayak misalnya di lingkungan sekitar kita aja lah, nggak usah jauh-jauh. Misalnya kita lewat dari di kampanye media sosial ya, lalu sekolah atau tempat-tempat kerja kayak gitu. Nah, jadi bagian ini tentang pentingnya menjaga untuk di bagian data pribadi. Karena selain itu juga orang juga harus paham kalau privasi itu bukan cuma soal data bocor, tapi juga soal menghormati balasan orang lain untuk di dunia digital kayak gitu. Mungkin menurut saya seperti itu saja.
Mungkin kalau menurut saya masyarakat itu perlu diajarkan pentingnya menjaga data pribadi, seperti tidak kayak jangan sembarangan membagikan informasi di sosial media atau mengklik tautan yang nggak jelas. Jadi kayak sekolah, kampus, dan perintah itu bisa buat program literasi digital agar orang tahu resiko kebocoran data dan cara melindunginya. Selain itu, perusahaan teknologi juga harus memberikan contoh dengan transparan dalam mengelola data pengguna. Misalnya nih kayak edukasi, kalau misalkan datanya bocor itu bakal terjadi kayak gini di awal di awal apa sih namanya, di awal persetujuan untuk download aplikasi kayak gitu. Jadinya kan orang-orang bakal lebih waspada tentang informasi data diri mereka. Oke, berarti cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih. Oke.